ternyata dalam tempo waktu yang lama ternyata istrinya ini menjalin komunikasi, bukan komunikasi dengan laki-laki lain. Ketika misalkan suatu saat sang suami itu tahu, entah langsung atau tidak langsung, itu kira-kira gimana perasaan suami yang selama ini diperjuangkan sampai dapat dan diperjuangkan sampai seperti tadi. Nah, saya membayangkan walillahil matsalul a'la, syirik itu kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha walau bisyikkim minat tamri aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin wal mukarramin minal asatidatil fudala wal hujjajul kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan adik-adik semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan berpuasa. Ini yang subuh semuanya puasa kan Pak? Hah? Semuanya puasa kan? Ada orang yang kuat puasa tapi nggak kuat sholat. Ada orang yang sholatnya mantap tapi dia nggak bisa puasa. Alhamdulillah, kita pagi hari ini melaksanakan sholat subuh dalam keadaan puasa. Ibu-ibu puasanya udah dapat berapa hari? Hah? Bu, puasanya udah dapat berapa hari? 20. Bapak-bapaknya sama 20 apa 21? Kemarin itu mulainya Sabtu atau Ahad? Ahad. Jadi kemarin mulai puasanya ikut yang mulainya lambat ya. Nanti kalau lebaran ikut yang cepat apa yang lambat? Wah, ibu-ibu giliran lebaran cepet katanya. Tadi ditanya aja jawabnya pelan. Jadi kalau puasa ikut yang lambat, kalau lebaran ikut yang itu jamaah muhajirin. Jadi hari ini 21 Pak ya. Di tadi malam berarti malam 21 atau malam 22?
Ini repot kan jadinya, malam ganjilnya kapan? Setiap malam malam ganjil atau malah genap terus? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, pagi hari ini kita akan mencoba membaca beberapa ayat di dalam surah Luqman. Ayat yang sangat famous dan populer dalam konteks pendidikan anak. Luqman dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai prototipe seorang ayah teladan, bukan karena dia mampu menghadirkan seluruh kemudahan bagi anaknya, bukan pula seorang ayah yang memberikan fasilitas kemudahan bagi anaknya, bukan pula seorang ayah yang tampil dengan cerita heroik di dalam memperjuangkan masa depan anak-anaknya. Tetapi Luqman dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang ayah yang mengetahui tanggung jawab yang mesti ia emban di dalam menghadirkan generasi yang mengenal Tuhan. Selain Luqman, karena Luqman ini bukan nabi, ada Ishak yang dihadirkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi kita semuanya dalam konteks keinsafan, bahwa kebapaannya, keayahandahannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, sehingga di ujung usia kehidupannya ia tetap berpikir untuk mengkonfirmasi bahwa ajaran yang selama ini diberikan kepada anak-anak masih dipegang teguh. Wa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi madza ta'buduna min ba'di. Ya'qub ini anaknya Ishak. Ishak anaknya siapa, Pak? Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Anak dari Siti Hajar. Nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, itu anak keturunan Ibrahim dari jalur Ishak dan Yakub ini. Siti Sarah ini Masya Allah, ketika dirinya sudah lama menikah dengan Ibrahim dan enggak dikasih anak, Siti Sarah merayu Ibrahim supaya menikah, karena Ibrahim itu pembawa risalah. Kalau tidak ada anak, siapa nanti yang meneruskan? Singkat cerita, Siti Sarah menghadirkan Siti Hajar untuk Ibrahim. Tidak lama selepas menikah dengan Siti Hajar, Siti Sarahnya hamil. Jadi mancing anaknya dengan, kalau orang Jati Kramat kalau mancing anak adopsi ponaan gitu ya. Sementara kalau teorinya Siti Sarah, kalau ingin mancing anak, ngadopsi bukan ponakan, tapi ngadopsi
Nah, dari Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Semua jadi nabi. Ketika Yakub itu udah hampir usianya tutup, ketika kematian menghampiri Yakub, yang ada di dalam pikiran Yakub tetap berpikir agar ajaran pendidikan yang selama ini ditanamkan itu sehingga mengkonfirmasi. Pertanyaannya, madza ta'buduna min ba'di? Ini pelajaran buat kita semuanya. Jadi di ujung usia itu tidak sibuk untuk bagi-bagi aset. Kalau ada yang dibagi, kadang-kadang kan dikumpulin semuanya, ada mumpung papanya masih ada. Nanti kalau papa nggak ada, biar kalian nggak ribut, udah saya bagi aja sekarang. Kebun 20 hektar yang di Sukabumi buat AA. Ruko ada 2 di Jati Asih buat teteh. Gitu Pak biasanya Pak ya. Rumah ini selama papa mama masih hidup ya udah. Siapa yang akan memiliki yang tinggal sama papa sampai akhir hayat di sini? Nah, biasanya begitu kita. Tapi Yakub mengajarkan benda lain. Tetapi yang dikonfirmasi adalah nanti selepas papa meninggal, kalian menyembah siapa? Jadi ketika kita mempelajari sejarah orang-orang hebat terdahulu, ada 2 hal yang menjadi prioritas dan concern mereka. Yang pertama adalah memastikan dan mengkonfirmasi bahwa Tuhannya tidak berubah. Yang kedua, berpegang kepada sholat. Di dalam ayat lain Allah ungkapkan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Dan komitmen, tabah, ajak dalam sholat itu. 2 itu yang menjadi prioritas dan concern orang-orang hebat terdahulu dalam konteks keayahan. Nah, pagi hari ini kita ingin mengkonfirmasi sekali lagi. Kalau yang pertama tadi itu adalah Yakub. Yang kedua itu adalah Ismail. Maka kita ingin lihat Luqman yang bukan nabi ini kira-kira apa yang menjadi concern di dalam pendidikan anaknya. Di dalam ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Terlihat di dalam ayat 13 ini prioritas dan concern Luqman tidak beranjak daripada ketauhidan. Wa idh qala, dan tatkala berkata siapa Luqman libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman sedang menasehati anaknya, ya bunayya, anakku, la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sebab syirik itu kesesatan yang nyata. Jadi tidak beranjak daripada ketauhidan. Syirik itu masuk dalam kategori besar karena apa? Karena nggak tahu terima kasih. Yang menghadirkan kehidupan di atas dunia Allah,
Yang mendesain rizki dan memberikan kemudahan dalam hidup Allah, yang memberikan fasilitas oksigen untuk dinikmati sehingga bisa hidup Allah, yang memberikan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga adalah Allah. Sakinah, mawaddah, warahmahnya itu kan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu, semuanya kan Allah. Lah giliran semua sudah dinikmati, giliran Allah meminta untuk ditauhidkan di dalam beribadah, kok malah menghadirkan yang lain di dalam pengibadahan, yaitu itu syirik. Nah, itu namanya nggak tahu diri dan nggak tahu terima kasih. Persis seperti kalau seandainya ada kasus, ada seorang laki-laki tertarik dan jatuh hati kepada seorang perempuan. Ia perjuangkan dengan berbagai macam, ia perjuangkan sampai dapat. Tentu cara perjuangannya yang halal. Ketika sudah menikah, dia pun perjuangkan. Semua dilakukan untuk keluarganya. Cuman kebetulan ini si laki-laki tidak romantis. Kebetulan suami ini, si laki-laki ini tidak pandai memuji. Kebetulan laki-laki ini, kalau dalam konteks sekarang, tidak pernah membanggakan istrinya di sosial media dan di teman-temannya. Tetapi semua yang dilakukan oleh sang suami sesungguhnya memperjuangkan istri pasangannya itu kan, anaknya. Dia berhemat, tidak ikut kelabing, tidak biasa nongkrong. Kalau punya pendapatan penghasilan, dia betul-betul hemat, sehingga dalam jangka waktu yang tidak lama, alhamdulillah, rumah terbeli, haji didaftarkan, mobil kendaraan buat si istri dibelikan. Cuman problemnya si laki-laki nggak biasa memuji istri, sehingga mungkin di dalam diri sang istri itu ada suami sayang saya apa enggak, nggak pernah muji. Justru sepertinya banyak hal dilarang. Perempuan itu kan suka berdandan, suaminya ketika melihat istrinya berdandannya agak berlebih dilarang. Kalau pakai baju yang nampak seperti apa dilarang. Sehingga yang dipikir di dalam benak istrinya itu, kok suaminya banyak ngelarang, nggak pernah muji, nggak pernah mamerin istrinya di hadapan medsos, di hadapan teman-temannya. Nah, itu yang di pikiran suami. Ternyata dalam tempo waktu yang lama, ternyata istrinya ini menjalin komunikasi, bukan komunikasi dengan laki-laki lain. Ketika misalkan suatu saat sang suami itu tahu, entah langsung atau tidak langsung, itu kira-kira gimana perasaan suami yang selama ini diperjuangkan sampai dapat dan diperjuangkan sampai seperti tadi. Nah, saya membayangkan walillahil matsalul a'la, syirik itu kayak begitu. Hidup diberikan, fasilitas diberikan, ketika Allah meminta supaya engkau mentauhidkan di dalam pengibadahan, justru menghadirkan pihak yang lain melalui kesyirikan. Nah, disitulah maka kemudian Allah mengatakan innasyirka ladzulmun adzim. Bagaimana enggak gelap, bagaimana enggak sesat syirik itu,
dia tidak bisa melihat sebuah perkara dengan sejelas-jelasnya. Kehidupan yang dia nikmatin dari siapa, tetapi berdoanya memintanya kepada siapa. Kenikmatan yang dia rasakan siapa yang memberi, tetapi ketika minta pertolongan kepada siapa. Nah, itu syirik. Nah, oleh karena itu Imam Dhahabi menyebut di dalam kitab Al-Ghabair itu syirik masuk dalam kategori besar lantaran itu. Ada salah seorang imam di Masjid Nabawi itu menasihatkan kepada para suami dan para ayah, apapun keadaan pasangan dan anak-anakmu, kamu mesti bersabar kecuali dalam 3 perkara. Perkara yang pertama, kalau seandainya istri dan anakmu sudah syirik, nah itu bahaya. Kalau anak memang gak ada bekas, tapi kalau istri ada mantan, sehingga kesannya nasihat sang imam tadi, kalau istrimu itu sudah terlibat, pasanganmu sudah terlibat di dalam kesyirikan, entah melalui dukunnya, entah melalui tusuk susuknya, atau entah macam-macam, itu perlu pertimbangan. Kalau masih bisa dinasehati, tapi kalau tidak, ibaratnya tadi itu nggak ada ampun. Jadi perangai apapun pasanganmu harus sabar kecuali 3 hal. Yang pertama syirik, yang kedua sholat. Ibu-ibu ini kadang-kadang sering sholatnya bermasalah. Gara-gara apa? Yang pertama gara-gara arisan. Kalau arisan itu atau kondangan. Kalau kondangan itu kan pakai make up, ya kan? Kalau pas waktunya sholat dan harus wudhu ketika sholat, ketika wudhu make upnya rusak apa enggak? Nah, jadi kadang-kadang gara-gara supaya make upnya enggak rusak, dia jadi enggak sholat. Itu salah satu contohnya. Bagi anak-anak perempuan berarti diingatkan, jangan karena menjaga make up sementara Allahnya terlupakan. Ibu-ibu harus ngasih contoh kepada anak-anak perempuan supaya menjadi perempuan yang beneran, bukan menjadi perempuan palsu. Perempuan ini mukanya kalau dihitung semuanya palsu. Alisnya palsu, bulu rambutnya, bulu matanya palsu, matanya warnanya biru, palsu. Kalau mata biru Pak, kalau kulitnya putih kayak orang Asia Tengah tuh pantes Pak. Nah, kita kan kulit kita begini, masa matanya biru? Pantes apa enggak? Long kulitnya kita kayak gini kok matanya biru. Nah, berarti palsu itu. Pakai jilbab, rambutnya apa itu namanya, spon atau apa yang taruh di sini itu, sehingga kayak punuk di sini, palsu. Ya, jadi itu harus disampaikan kepada anak-anak perempuan kita. Jadi yang pertama tentang syirik, yang kedua sholat, yang ketiga itu, yang pertama syirik, yang kedua sholat, yang ketiga serong. Nah, jadi apapun perangai pasangan itu harus sabar kecuali dalam 3 hal. Kalau 3 hal itu dilanggar, nah, itu suami harus menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Jadi kalau dalam 3 hal itu suami lembek, ya
alamat dia menikmati kesusahan sampai akhir hayat. Itu poin yang pertama. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk. Poin yang kedua yang harus difahamkan kepada anak-anak ini adalah berbakti sama orang tua. Berbakti kepada orang tua ini sesungguhnya juga sama seperti yang pertama, harus tahu diri dan tahu terima kasih. Karena kita ini ada gara-gara orang tua. Gak mungkin ada kita kalau gak ada orang tua. Nah, oleh karena itu Ibnu Mas'ud pernah menyatakan ada 3 perkara, ada 3 perintah di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam 3 ayat yang tidak akan diterima melainkan dengan melakukan 3 perintah yang lain. Jadi ini bukan 3 in 1. Apa istilahnya ini? Ada 3 perintah yang terdapat di dalam 3 ayat, yang perintah tersebut tidak berpahala kecuali dengan melakukan 3 perkara yang lain. Salah satunya ini, anishkurli wali walidayk. Jadi orang tua. Nah, oleh karena itu anak-anak kita harus tahu ini. Dengan cara apa? Dengan cara perangai kita di dalam memperlakukan orang tua kita. Jadi ngajarin berbakti kepada anak itu cara yang paling efektif adalah menunjukkan cara kita berbakti kepada orang tua kita. Sehingga anak kita ngelihat, oh, mama begitu berbakti kepada nenek. Oh, papa begitu rupanya sama bapaknya. Jadi cara yang paling efektif untuk mendidik anak supaya berbakti kepada kita itu adalah melalui kebaktian kita kepada orang tua kita. Di dalam ayat ini Allah memberi penjelasan kenapa kamu harus berbakti kepada orang tua. Iya, sebab dulu kamu itu dikandung oleh ibu kamu dalam keadaan lemah payah. Semakin tua usia janin semakin payah. Tidur gak bisa nyenyak. Selama 9 bulan dibawa kemana-mana. Sepanjang 9 bulan itu pula orang tua selalu harap cemas berdoa untuk memastikan supaya anak yang ada dalam janin sehat dan kemudian lahir dalam keadaan sehat. Lantas kemudian melahirkan. Selepas melahirkan menyusui. Selepas menyusui kemudian menyapih selama 2 tahun. Oleh karena itu bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu. Sehingga cara Allah untuk meminta kita bersyukur kepada orang tua itu persis dengan caranya Allah meminta kita bersyukur kepadanya. Ini ibarat levelnya itu sama. Ya, ketika Allah meminta kita bersyukur kepada orang tua, itu persis dengan cara ketika Allah meminta bersyukur kepada Allah. Anishkurli wali walidayk. Ketika Allah mentakdirkan kita ke atas muka bumi, pada saat yang sama Allah mentakdirkan orang tua sebagai wasilah hadir di atas muka bumi. Ini makna daripada anishkurli wali walidayk. Nah, sehingga kalau bab waris itu ternyata ibu-ibu tahu nggak ini? Kalau seandainya suami ibu wafat, sementara mertua ibu baik yang laki-laki maupun yang perempuan masih ada, itu ternyata bahagian ibu bapaknya lebih banyak daripada bahagian ibu. Misalkan Pak Haji Yatno ini meninggal, ibu bapaknya masih ada.
punya anak laki dan punya anak perempuan nggak masalah. Ternyata di dalam fikih bagian warisan yang didapat oleh ibu bapaknya Pak Haji ini lebih banyak daripada warisan yang didapat oleh istrinya Pak Haji. Kenapa? Karena filosofinya orang yang lebih dulu ada daripada si mayit itu kedudukannya lebih kuat. Yang lebih dulu daripada si mayit siapa? Ibu bapaknya. Sementara istrinya kan datang belakangan. Ibu-ibu jangan ngerasa di belakangan ya. Enggak. Ibu juga nanti akan digituin ketika ibu jadi orang tua. Jangan cuma berpikir ketika menjadi menantu saja. Jadi itu diantara ilmu yang dicabut oleh Allah itu ilmu waris. Kenapa dicabut? Yang pertama, jarang ada ustadz itu yang spesialisasinya itu waris. Di satu kecamatan itu mungkin satu aja udah bagus ada. Dan kalau ada pun nggak ada pengajian waris di masjid-masjid itu. Kalau pengajian tafsir ada, pengajian fikih ada, pengajian akhlak banyak, hadis apalagi. Tapi kalau ada nggak kajian waris pekan pertama Ahad di Masjid Muhajirin, nggak ada. Nah itu alasan kedua kenapa dicabut. Nah ini yang paling besar, karena nggak diaplikasikan. Ya tadi dibagi ketika masih hidup. Nah oleh karena itu ibu-ibu harus membantu suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan kayak yang di sinetron itu, di mertua merasa menantunya merebut anaknya dari genggamannya, sementara menantu merasa yang paling berhak ke atas suaminya daripada ibunya, sehingga begaduh antara mertua dan menantu nggak habis-habis. Ada Amr bin Jamuh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna mali kathirun, hartaku banyak, wa ala man unfik, wa bima atasaddaqu wa ala man unfik, kemana saya mensedekahkan dan menginfakkan hartaku?" Maka Rasulullah mengatakan, yas'alunaka maaf, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab pertanyaan sahabat tadi, yas'alunaka madza yunfikun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Jadi prioritas pertama itu orang tua. Ibu-ibu nggak boleh ngerasa juga kok nggak disebut. Ibu-ibu itu kan tinggal sama suami, iya kan? Sehebat-hebatnya suami ibu itu memprioritaskan kedua orang tuanya, pasti yang ibu dan anak-anak dapat tuh pasti lebih banyak daripada yang didapat oleh mertua ibu. Betul nggak? Sehebat-hebatnya kita ini, kalau ngomongin, ya kita ngomongin uang lah, ngomongin duit lah ya. Karena kalau perhatian pastilah nggak dapat juga orang tua tuh, karena kita setiap hari sama istri dan anak-anak kita kan. Jadi jangan bilang ya kan menghormati orang tua nggak selalu dengan duit. Begitu bilang selalunya, kadang-kadang begitu apologisnya. Nah terus dengan apa perhatian? Perhatian juga tiap hari ada sama istri dan pasangan di rumah sama anak-anak. Emang kamu kalau nggak dikasih perhatian duit memang mau? Nah, jadi itu Allah menyebut prioritas pertama, disebut yang pertama lah, kalau saya nggak boleh bilang prioritas. Falil walidain, kedua orang tua. Baru kemudian wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini terkait dengan berbakti kepada orang tua. Jadi
Nggak bisa kita ini ngedidik anak harus berbakti sama kita, sementara kita sendiri perangai kita sama kedua orang tua kita nggak benar. Jadi sebanyak-banyaknya kita berbakti pada orang tua tuh, ada yang ngasih 20% nggak dari gajinya? Nggak ada. Ada nggak Pak? Nggak ada. Padahal yang mendidik, mengantarkan, membiayai. Nah, ketika udah dapat gaji, gajinya masuk ke rekening siapa? Rekening siapa Pak? Oh. Nah, ibu juga sama. Suatu saat ketika menjadi orang tua mungkin akan ngerasa gitu juga. Ya, ketika nakal, disabarin, dididik. Ketika udah kelihatan wibawanya, gantengnya, diambil orang. Begitu dia. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama dari apa? Pertama dari 3 ayat ini. Artinya ayat ini merupakan salah satu daripada 3 ayat yang mengandung perintah yang tidak diterima kecuali dengan dilakukan perintah yang lain. Dengan demikian, sekhusuk-khusuknya seseorang kepada Allah, ketika dia ini bermasalah sama kedua orang tuanya, maka kekhusukannya tidak diterima sebagai pahala. Nah, oleh karena itu jangan sampai seorang anak itu berselisih pendapat dengan kedua orang tuanya lantaran beda pemahaman, misalkan corak keagamaannya, berbeda pemahaman guru misalkan, sehingga menjadi tidak akur sama orang tua. Sebaliknya, sehebat manapun seorang anak dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, kalau tidak berbakti kepada Allah juga enggak diterima berbuat baktinya kepada orang tua. Jadi ini harus berbarengan. Anishkurli wali walidaik ini harus berbarengan. Nah, dengan demikian maka kesempurnaan kualitas seseorang di hadapan Tuhan itu ditentukan bagaimana hubungannya dengan Allah dan bagaimana dengan hubungan dengan sesama manusia. Kalau dengan Allah salatnya, kalau dengan sesama manusia dengan ibu bapaknya. Kalau dengan semua orang saja kita harus berbuat bakti, berbuat baik, apalagi kepada kedua orang tua. Yang kedua, atiullaha wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah dan taat sama Nabi. Jadi yang mengklaim taat sama Allah, maka dia harus taat juga sama Nabi. Yang mengklaim sebagai pencintanya Nabi, maka dia harus cinta juga sama Allah. Loh, emang ada orang yang cinta Allah tapi nggak suka Nabi? Ada sebuah kelompok yang dia ini mencukupkan dengan Quran saja, nggak percaya sama sunnah, sehingga disebutnya istilahnya ingkarus sunnah. Alasannya apa? Alasannya yang pasti benar itu Quran. Karena Quran itu datang dari Allah. Sementara kalau sunnah itu kan dari Nabi, sehingga cukup dengan Quran saja. Padahal kita ini nggak bisa sholat, nggak bisa ngitung zakat, nggak tahu bagaimana cara manasik haji, kecuali dengan penjelasan dari sunnah. Di dalam Quran nggak ada tata cara sholat. Di dalam Quran nggak ada tata cara ibadah haji, manasiknya secara detail. Di dalam Quran tidak ada penghitungan zakat. Berapa unta harus dikeluarkan berapa minimum kambing yang harus dikeluarkan berapa. Nggak ada dalam Quran. Yang kedua, kalau ada orang menolak sunnah
dengan alasan itu bukan dari Allah karena dari Nabi, bagaimana mungkin bisa diterima? Bukankah kita ini dapat Quran juga dari Nabi? Kan Allah nurunin Quran gak langsung ke kita, lewat Nabi juga. Loh, kenapa kemudian Quran ditolak dengan alasan itu? Kenapa hadis itu ditolak dengan alasan itu dari Nabi, sedangkan Quran juga nyampe ke kita melalui Nabi? Nah, oleh karena itu atiullah wa atiu ar-rasul. Nah, yang ketiga, aqimus shalah wa atuz zakah. Salat dan zakat itu sepaket. Tidak diterima salatnya orang yang tidak zakat, dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak salat. Nah, gitu kira-kira bahasanya. Sama yang pertama tadi juga begitu. Tidak diterima khusyuknya seseorang kepada Allah jika dia tidak berbakti kepada orang tua. Tidak diterima kebaktian anak kepada orang tuanya kalau dia tidak berbakti kepada Allah. Yang kedua juga sama. Tidak diterima ketaatan seseorang kepada Allah kalau dia tidak taat sama Nabi. Tidak diterima pahala ketaatan sama Nabi kalau dia tidak kalau tidak taat kepada Allah. Nah, ini yang ketiga adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, zakat itu punya 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi validasi keimanan. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran ketika Allah menyebut tentang zakat itu disebutnya sodakot. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, sampai akhir 8 asnaf itu Allah menyebutnya innamas sadaqatu, bukan innamaz zakatu. Padahal maksudnya 8 asnaf itu adalah 8 asnaf zakat, tetapi disebutnya sedekah. Ketika Allah memerintah kepada Nabi untuk mengutip zakat, itu perintahnya juga khudz min amwalihim shadaqatan, bukan zakatan. Kenapa demikian? Karena zakat itu fungsi yang pertamanya adalah menvalidasi keimanan. Sodakot itu asal katanya dari sod, dal, dan kof. As-sidqu itu jujur. Orang yang jujur namanya sodik. Yang terlalu jujur namanya soduk. Yang sangat jujur namanya siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu. Nah, jadi kita ini benar nggak imannya? Itu dites oleh Allah. Coba, saya akan kasih uang banyak dia, saya akan kasih tabungan banyak dia, saya akan kasih simpenan emas ya Pak ya, simpenan emas yang banyak. Terus saya suruh dia zakat apa enggak? Oh, kalau dia zakat berarti itu jujur dengan keimanannya. Ini yang pertama dari zakat, itu adalah menvalidasi keimanan. Kenapa? Sebab secara psikologi dan kejiwaan kita ini berat melepas apa yang sudah kita genggam. Tabungan itu kan awalnya sedikit, kemudian jadi tabungan. Kita genggam. Tiba-tiba ketika udah nyampe nisab dan nyampe haul, harus mengeluarkan 2,5%-nya. Kalau kita punya tabungan 10 juta, 100 juta, dan sudah menyampe proyeksi 1 tahun, itu dikeluarkan 2,5%-nya.
2,5% dari 100 juta itu berarti 2,5 juta setahun. Padahal saya tahu tabungan bapak-bapak ini ada yang 400 juta. Kalau 400 juta berarti 10 juta setahun ngeluarin zakat. Berat apa ringan? 10 juta Pak buat zakat. Itu dibeliin kalung udah dapat berapa gram? Kira-kira jadi zakat apa enggak? Makanya zakat itu fungsinya memvalidasi keimanan. Ya itu kan tabungannya, belum depositonya, belum gironya, belum yang cash di dalam rumahnya. Kalau diakumulasi ketemu berapa ratus juta, dikeluarin 2,5%-nya. Nah oleh karena itu kalau di dalam bab zakat penghasilan atau zakat profesi, ulama itu menyarankan ngeluarkannya itu setiap bulan. Supaya apa? Supaya angkanya nggak terlalu bombastis. Kalau setahun itu kan kelihatan gede. Kalau gede maju mundur mau bayar. Tapi kalau setiap bulan gaji 10 juta kan cuma 250.000. Kira-kira. Tapi kalau seandainya 1 bulan, 1 tahun kali 12. Yang kedua, zakat itu untuk apa? Untuk bersih-bersih. Yang dibersihkan apanya? Yang dibersihkan harta kita, dan sebelumnya adalah jiwa kita. Makanya di dalam Taubah Allah mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, yang pertama, dan yang kedua wa tuzakkihim biha. Toharoh sama tazkiyah itu sama-sama bersih-bersih. Cuman kalau toharoh yang dibersihkan itu adalah fisiknya, kalau tazkiyah yang dibersihkan adalah jiwanya. Makanya kalau di dalam kitab fikih ketemu bab toharoh, yang dibersihkan itu adalah fikih, fisiknya. Tetapi kalau masuk ke kitab akhlak, ketika yang dibersihkan adalah jiwanya, maka nama babnya adalah babu tazkiyah. Jadi bainat toharati wa tazkiyati, kedua-duanya dibersihin. Nah zakat itu memiliki dua itu. Fisiknya dibersihin. Apanya yang dibersihin? Nah, karena ada 2,5% itu bukan punya kita. Kalau nggak kita keluarin, itu nanti akan menjadi virus yang akan merusak sisanya. Petani juga sama. Kalau panen 5% atau 10% itu bukan punya dia. Kalau tidak dikeluarkan, dibayarkan, itu akan merusak yang sisanya. Oleh karena itu Allah itu bijak sekali ketika menentukan kadar zakat itu Pak. Semakin besar peran kita di dalam mencari rizki, semakin kecil kadar yang ia minta. Rizki itu semua dari Allah ya, tetapi manusia itu punya porsi. Semakin besar porsi manusianya, semakin kecil dimintanya. Contoh, bapak lagi pulang kampung, nengok kebun, mau nanam pisang, lagi nyangkul, ternyata cangkul kita bunyi gladuk, gitu ya. Ternyata rupanya ada bongkahan emas, Itu berarti kan bapak nggak usaha. Ya kan? Nggak usaha bapak. Orang bapak nggak nyari emas, bapak lagi pengen pisang. Karena bapak nggak usaha, maka zakatnya 20%. Itu namanya rikaz. Nah, kemudian yang kedua, bapak kita nyari rezeki melalui pertanian. Airnya itu diairi dari langit. Allah mintanya 10.
Tapi kalau airnya itu diairin sendiri, budgetnya nambah, diesel, beli solar. Allah mintanya bukan 10, tapi 5 doang. Bapak-bapak kerja, hemat, punya tabungan. Kalau dimakan ya habis. Tapi karena bapak itu nabung, maka menjadi tabungan, menjadi emas lah, entah apalah tabungan. Mintanya cuma 2,5%. Ya, bijak kan berarti Allah itu. Nah, oleh karena itu kalau masih ada yang berat, memang validasi keimanannya ini dibuktiin. Kalau negara berhasil menghadirkan stabilitas politik dan keamanan sehingga investor datang, ekonomi berkembang dan kemudian meroket, lantas meminta kepada kita 11% dari pajak, kita bayar kan? Kita bayar kan? Jangan fokus ke meroketnya. Terpaksa, ya entah terpaksa entah, pokoknya bayar. Jadi negara kan kenapa meminta pajak? Ya itu bagian ya, karena kami negara udah menghadirkan tadi stabilitas sehingga kalian bisa mudah usaha dan seterusnya. Nah sekarang yang ngasih kehidupan Allah, yang ngasih rizki Allah, ngasih segalanya Allah, lah diminta 2,5% aja nggak mau. Tuhan nggak minta 11% sebagaimana diminta oleh negara, cuma 2,5%. Nah itu 3 ayatnya. Ini karena ingat anishkurli wali walidaik, dan ini menjadi salah satu di antara 3 ayat tadi. Nah kemudian seterusnya masih menjelaskan tentang bagaimana konsepsi interaksi seorang anak dengan orang tua. Ya, orang tua itu harus tetap dimuliakan, hatta sekalipun ketika berbeda keyakinan. Kalau mereka ada batas yang harus dipegang, ketika mereka sudah menyuruh untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, jangan turuti. Tapi ketidakturutan kamu kepada mereka tidak menghalangi kamu berbuat baik. Tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini yang susah. Kadang-kadang anak sama orang tua masih sama-sama muslimnya, masih sama-sama ahlu kiblatnya, cuman beda corak pemahaman keagamaan, beda guru. Sang anak kadang-kadang sudah membelakangi orang tua. Tidak demikian agama mengajarkan. Jadi maksudnya wa in jahadaka ala an tusyrika ini tentu orang tua memaksa anaknya untuk meninggalkan agama. Konteksnya pada waktu itu seperti itu. Suaranya dengan lembut. Kita bisa ngomong fasih seperti sekarang. Ini kan pertama-tama yang ngajarin kita papa mama, abi umi, mama. Itu awalnya kan begitu, papa. Kemudian kita fasih. Apa ya logis kemudian ketika sudah fasih, lisan kita ini gunakan untuk mengangkat suara di hadapan orang yang mengajarin kita ngomong? Enggak logis. Nah, kemudian seterusnya terkait dengan sholat. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min asmil umur. Jadi kalau kita simplifikasi itu memang 2, Pak. Yang pertama adalah interaksi dengan Allah, jangan syirik dan tetap ajak sholat. Kemudian yang kedua, concern dan prioritas kepada orang tua. Jangan pernah membantah, tidak mengangkat suara di hadapan mereka, tetapi justru bersyukurlah, mengapresiasi kedua orang tua. Tidak ada orang yang bisa mencapai pencapaian dalam tingkat apapun kecuali tidak mendapatkan jasa dari orang tua. Tentu ini bukan bermaksud orang tua itu menjadi tidak tulus mendidik anaknya, tetapi dalam konteks anak memang harus pandai
syukur kepada kedua orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita diberikan anugerah untuk bisa berbakti. Jika seandainya sudah tidak ada, kita mohon ampun. Dulu ketika masih hidup kita tak sempat maksimal dalam berbakti, dan kita meminta Allah mengampuni segala dosa dan menempatkan mereka di tempat terbaik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.